Selamat siang, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir dalam forum mediasi hari ini. Perkenalkan, saya selaku mediator yang akan memfasilitasi jalannya diskusi ini. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mencari titik terang atas permasalahan yang terjadi antara saudari Anita dan dengan pihak PT KAI, khususnya terkait kehilangan barang dan dampak yang timbul setelahnya. Saya harap semua pihak dapat menyampaikan pendapat secara jujur, terbuka, dan tetap menjaga sikap saling menghormati. Apakah semua pihak bersedia untuk mengikuti seluruh rangkaian proses mediasi ini? Bersedia. Terima kasih. Sebelum kita mulai, izinkan saya menjelaskan beberapa prinsip dasar mediasi. Pertama, saya sebagai mediator bersifat netral dan tidak memihak salah satu pihak. Kedua, setiap pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat tanpa interupsi. Ketiga, seluruh informasi yang diberikan dalam forum ini diharapkan berdasarkan itikat baik dan bertujuan untuk mencari solusi bersama. Saya berharap proses ini dapat berjalan secara konstruktif sehingga kita dapat mencapai kesepakatan bagi adil semua pihak. Baik, kita mulai dari saudari Anita dan Amira. Silakan ceritakan secara lengkap dari awal kejadiannya. Seperti apa yang kalian lakukan saat itu? Kapan kalian mulai menyadari bagaimana kondisi tempatnya? Dan kapan kalian sadar kalau barang yang kalian bawa itu hilang? Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi memang pada awalnya itu saya sama adik saya ingin ke stasiun Tanah Abang untuk membeli beberapa barang. Nah, kami menggunakan langsung KRL pada saat itu. Jadi dari Rawabuntu ke arah Tanah Abang. Ya, kami ke sana sekitar jam 10 pagi dan aku nggak expect kalau di sana pasarnya lumayan ramai banget. Iya Bu, betul. Jadi setelah saya dan adik saya ini berbelanja beberapa barang di sana, kita berdua kembali ke daerah Rangkas Bitung menggunakan KRL juga seperti yang tadi pertama. Dari arah stasiun Tanah Abang ke arah Rangkas Bitung, turunnya di stasiun Rawabuntu. Nah, pada awalnya tuh saya nggak sadar kalau misalkan tumbler dan cooler bagnya saya itu nggak ada, karena saya pikirkan ya tumblernya ada di dalam cooler bag kan. Nah, tapi pada saat saya turun di stasiun Rawabuntu itu, adik saya haus katanya mau minum. Nah, jadi saya saat itu baru sadar kalau misalkan cooler bag saya itu hilang, nggak ada gitu Bu. Jadi pada saat Anda merasa kehilangan, apa yang Anda lakukan setelahnya? Jadi Bu, setelah saya sadar kalau misalkan cooler bag saya itu nggak ada, saya buru-buru lapor ke pihak KAI-nya. Nah, alhamdulillahnya memang pada saat itu saya langsung dapat kabar kalau cooler bag itu udah ketemu dan kebetulan ada di Rangkas Bitung. Jadi saya datang sama adik saya waktu itu, tapi ketika saya lihat memang di dalam cooler bagnya itu nggak ada tumbler saya. Padahal pada awalnya saya berharapnya itu ya masih lengkap gitu, sedangkan di dalam cooler bagnya itu kan ada beberapa barang pribadi saya kayak tumbler, terus ada charger HP juga dan sebagainya. Baik, saya memahami perasaan saudari, terlebih ketika kehilangan barang pribadi memang menimbulkan rasa yang tidak nyaman, terlebih ketika kita tidak tahu ketidakpastian mengenai keberadaannya. Namun dalam proses mediasi ini penting bagi kita untuk membedakan antara fakta yang telah terverifikasi dan asumsi yang mungkin terjadi di lapangan. Lalu apa yang saudari lakukan saat saudari menerima barang tersebut? Jadi pada saat itu saya diinformasiin kalau saya harus ketemu sama petugas yang bertanggung jawab sama cooler bag saya, namanya Mbak Argita. Nah, tapi ketika saya tanya ke Mbak Argita kenapa semua barang saya ada kecuali tumbler itu, Mbak Argita bilang nggak tahu, dan menurut saya jawaban yang saya terima itu nggak membantu Bu. Baik, kepada saudari Argita dipersilakan untuk menyampaikan penjelasannya terkait apa yang saudari sampaikan. Kami ingin mendengarkan penjelasan dari saudari. Silakan. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi emang pada saat itu saya sedang bekerja di stasiun Rangkas Bitung dan kebetulan saya dapat laporan kalau misalkan ada barang dari penumpang itu tertinggal di KRL, dan saya posisinya pas banget lagi di situ. Akhirnya saya langsung mengamankan barang tersebut, dan ketika pemilik barang tersebut datang, saya langsung memberikan apa adanya yang saya amankan. Jadi saya benar-benar nggak tahu karena saya nggak buka-buka isi dari cooler bag itu Bu. Jadi saya hanya memberikan ke penumpang tersebut apa yang saya amankan. Tapi cara penyampaian Mbak Argita menurut saya seolah dia nggak peduli Bu kalau barang saya itu hilang. Mohon maaf Bu sebelumnya, bukannya saya nggak peduli, tapi saya benar-benar nggak tahu kalau misalkan ada tumbler Ibu di dalam cooler bagnya. Kan saya cuma ngasih cooler bagnya aja ke Ibu. Kalau itu kenapa tumbler saya nggak ada di cooler bagnya? Demi apapun Bu, kan saya udah nyampein ke Ibu, tapi Ibu nggak mau dengar saya.
Tenang semuanya, proses mediasi akan dilanjutkan jika suasana sudah kondusif. Baik, kita lanjutkan proses mediasinya. Kita akan masuk ke bagian yang cukup krusial, yaitu terkait penyebaran informasi di media sosial. Silakan Saudari Anita, bisa dijelaskan apa yang melatar belakangi Saudari untuk keputusan tersebut? Ya Bu, jadi pada saat itu ya saya ngerasa saya nggak dapat kejelasan dari pihak KAI-nya. Saya bingung, saya nggak tahu barang saya ada di mana. Jadi saya sama adik saya mutusin untuk ya curhat aja di media sosial kayak gitu Bu. Iya, karena tujuan kami itu awalnya emang ingin cari perhatian aja pada pihak KAI-nya supaya ditindaklanjuti. Karena saya ngerasa dengan kakak saya bahwa kehilangan tumbler di cooler bag itu menurut saya agak janggal sih. Apakah saat itu Saudari menyadari kemungkinan dampaknya? Enggak Bu, saya sama adik saya sama sekali nggak nyangka kalau postingan saya itu bisa viral banget di media sosial. Baik, bagaimana tanggapan Saudari Argita terkait hal ini? Jadi setelah postingan itu viral dan atasan saya tahu tentang postingan itu, saya dibebas tugaskan dari pekerjaan saya Bu selama 6 bulan. Dibebas tugaskan sementara. Bisa dijelaskan tidak Saudari Argita? Iya, jadi dibebas tugaskan sementara itu untuk sebagai proses evaluasi, jadi agar kedepannya itu tidak terjadi hal-hal yang kayak gini lagi Bu. Lalu bagaimana reaksi publik setelah peristiwa tersebut tersebar di media sosial? Jadi pas postingan itu viral karena tumbler dari Bu Anita itu hilang, jujur saya takut dihujat sih Bu. Tapi ternyata saya kaget kalau misalkan yang kena hujat itu bukan saya, melainkan Bu Anita dan juga adiknya. Lalu bagaimana dengan Saudari Anita dan Amira terkait hal ini? Saya kaget sih, ternyata orang-orang malah membela Mbak Argita. Iya Bu, mereka malah menghujat saya. Saudari Anita, apabila berkenan dapat dijelaskan nggak bentuk seperti apa reaksi dari netizen yang Saudari terima? Iya Bu, jadi saya dibilang memfitnah lah, ngasih informasi yang nggak benar, terus saya dibilang cari sensasi juga. Padahal kan tujuan saya bukan mau terkenal ya Bu, saya cuma butuh kejelasan gitu barang saya itu ada di mana. Iya, komentar di akun media sosial kami pun udah sangat di luar batas dan sangat tidak pantas. Jadi kayak kami tuh sudah sangat takut untuk membuka media sosial kami. Kalau begitu bagaimana dengan kondisi Saudari Argita? Saya sih nggak dapat hujatan ya Bu, karena malah saya mendapatkan dukungan dari netizen. Saya di situ ngerasa nggak enak sih sama Bu Anita dan juga adiknya. Jadi posisi yang lebih jadi di publik itu Saudari Argita justru mendapatkan simpati, sementara Saudari Anita menjadi sasaran kritik. Iya Bu, betul. Baik, jadi dapat dipahami bahwa setelah informasi tersebut menyebar ke publik, terjadi pergeseran persepsi, di mana Saudari Argita justru memperoleh simpati dari masyarakat, sementara Saudari Anita mendapatkan kritik dari netizen. Saudari Anita, bagaimana kondisi Saudari setelah peristiwa tersebut, khususnya setelah muncul berbagai reaksi dari netizen di media sosial? Jujur aja saya stres Bu, saya awalnya kan posting itu kan tujuannya buat minta kejelasan terkait barang saya yang hilang. Terus juga saya mau tahu sebenarnya kejadian itu barang saya ada di mana gitu. Tapi saya malah dihujat, saya jadi bulan-bulanan netizen juga. Saya sedih banget sih Bu. Iya, kakak saya jadi trauma dan dia nggak berani untuk keluar rumah selama beberapa hari. Ya Bu, saya tapi dengan adanya ini juga saya jadi menyalahkan diri saya sendiri sih, kenapa saya terlalu terburu-buru untuk menyimpulkan, terus saya juga terlalu terburu-buru untuk posting itu di media sosial, kurang lebih gitu. Terima kasih atas kejujuran Saudari Anita dan Amira. Saya paham banget kalau tekanan dari media sosial itu dapat memberikan dampak yang cukup besar ke psikologis. Saudari Argita, bagaimana Anda melihat situasi ini? Kalau saya sih ngerasa saya berada di posisi sulit ya, karena di satu sisi saya hanya mempertanggungjawabkan pekerjaan saya, di sisi lain saya ngerasa nggak enak sama situasi dari Mbak Anita dan juga adiknya. Padahal saya nggak mau masalah ini menjadi besar gitu Bu, jadi kayak saya mau menyelesaikan secara kekeluargaan saja, namun ternyata dampaknya sebesar ini saya juga nggak expect sih Bu. Baik, bagaimana tanggapan dari pihak KAI?
Saya selaku Direktur Utama PT KAI memahami bahwa kehilangan barang adalah hal yang tidak menyenangkan. Namun berdasarkan hasil investigasi internal, barang yang ditemukan memang hanya cooler bag saja. Tidak ada catatan ataupun bukti bahwa tumbler tersebut berada dalam pengawasan petugas kami. Kami juga menyayangkan penyebaran informasi yang belum terverifikasi di media sosial, karena hal tersebut berdampak pada reputasi dan individu yang terlibat. Baik, dari penjelasan kedua pihak, terlihat bahwa inti permasalahan ini bukan semata-mata pada hilangnya barang saja, melainkan adanya kesalahpahaman dalam memahami situasi dan komunikasi yang kurang efektif pada saat kejadian. Saudari Anita, setelah mendengar seluruh penjelasan, apakah memungkinkan bahwa tumbler tersebut sudah hilang sebelum saudari naik KRL? Misalnya saat berada di Pasar Tanah Abang. Iya Bu, mungkin aja emang tumbler saya ketinggalan di salah satu restoran yang saya kunjungi sama adik saya di stasiun Tanah Abang. Baik, terima kasih atas keterbukaannya. Penjelasan dari saudari membantu kita meluruskan kronologi yang sebelumnya belum jelas. Saudari Argita, dalam menjalankan tugasnya, tentu saudari telah mengikuti prosedur yang berlaku. Namun dalam situasi tertentu, pendekatan komunikasi juga memiliki peran penting dalam menghindari kesalahpahaman. Apakah saudari bersedia untuk kedepannya menyampaikan informasi dengan pendekatan yang lebih empatik, khususnya kepada pengguna jasa yang sedang dalam kondisi panik atau kehilangan barang? Iya Bu, saya mengakui bahwa seharusnya saya bisa lebih empatik lagi ketika ada pengguna jasa KAI yang merasa kesulitan. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran untuk saya agar kedepannya saya tidak mengulangi hal tersebut dan lebih empati lagi ketika pengguna jasa KAI ini mengalami kesulitan. Baik, karena kronologi sudah disampaikan dengan jelas dari kedua belah pihak, maka saya persilakan para pihak untuk menyampaikan pernyataan masing-masing sebagai bentuk itikat baik dalam penyelesaian sengketa ini. Saya menyampaikan permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya kepada pihak Mbak Adita dan juga pihak PT KAI. Saya mengakui saya dan adik saya sudah terburu-buru untuk menyimpulkan, terburu-buru juga untuk menyebarkan informasi di media sosial. Ya, saya juga ingin minta maaf karena saya dan kakak saya sudah terbawa emosi dan tidak memikirkan dampaknya secara lebih luas dan matang. Saya juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bu Anita dan juga Mbak Amira atas pelayanan saya yang sangat kurang. Saya akan evaluasi diri juga agar kedepannya saya tidak akan mengulangi hal yang sama. Kami akan menjadikan peristiwa ini sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya dalam penanganan barang hilang dan komunikasi kepada pengguna jasa KAI. Kami juga berkomitmen untuk terus menjaga profesionalisme serta kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kami. Sebagai proses dari mediasi, saya ingin memastikan kembali bahwa kesepakatan yang dicapai pada hari ini bersifat sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Apakah para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan tidak melanjutkannya ke jalur hukum di kemudian hari? Sepakat. 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 Terima kasih atas pernyataan dari semua pihak. Berdasarkan hasil mediasi yang telah berlangsung, dapat disimpulkan bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan secara damai yang dilandasi oleh itikat baik, saling pengertian, serta ketersediaan untuk memperbaiki keadaan. Saya mengapresiasi sekali sikap kooperatif dari semua pihak yang telah bersedia untuk membuka diri, menyampaikan klarifikasi, serta menyelesaikan permasalahan ini tanpa harus melalui jalur litigasi. Sebagai penutup, saya berharap kejadian ini tidak dapat menjadi pembelajaran bersama mengenai pentingnya komunikasi yang efektif, hati-hatian dalam menyampaikan informasi di ruang publik, serta pentingnya menyelesaikan sengketa secara bijaksana. Dengan demikian, proses mediasi hari ini saya nyatakan selesai dan kesepakatan damai ini diharapkan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh para pihak. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya pada seluruh pihak. Selamat siang. Terima kasih.